Kemudian muzaki plus amilin. Perasaan mungkin penurunan kepercayaan. Untuk datang kepada agniya, saya minta zakatnya, itu nanti akan terjadi penurunan. Siapa kita? NU, NKRI, harga mati, Pancasila, jaya, Ansor Banjar, luar biasa. Jangan lupa tancap terus NU Banjarsari Channel. Yes. NU tetap berdakwah dengan penuh keramahan dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan barokahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali pada hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yaitu dinul Islam. Para pemirsa NU Banjarsari Channel, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dalam acara dialog pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini saya atau tim NU Banjarsari Channel itu berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan salah satu atau pengurus dari NU Care Laziznu Kecamatan Kabupaten Ciamis. Dan di sini alhamdulillah sudah ada pengurus utama, pengurus inti dari Pengurus harian. pengurus harian dari NU Care Laziznu Kabupaten Ciamis. Baik, tanpa berlama-lama saya akan memperkenalkan di samping kiri saya, ini sebelah sini. Kalau dari sini sebelah kiri ya. Ini yang pertama adalah Bapak Kiai Ahmad Dahlan. Beliau adalah Ketua NU Care Laziznu Kabupaten Ciamis. Gimana? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya? wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih waktunya Pak sudah Terima kasih sama-sama. bisa hadir di sini. Sama-sama. Yang kedua, di sebelah kanan saya perkenalkan, yaitu beliau adalah sekretaris dari NU Care Laziznu Kabupaten Ciamis, yaitu beliau yang terhormat Bapak Kiai Sarif Hidayat. Ya. Alhamdulillah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu Laziznu, terlebih dahulu tentu kita akan membahas pengertian Laziznu itu sendiri, atau lebih tepatnya agar lebih singkat itu, saya akan langsung bertanya mungkin kepada Pak Dahlan dulu ya. Baik Pak, ini sebenarnya saya kira mungkin sebagian orang telah mendengar Laziznu itu seperti apa, karena mungkin sudah banyak disosialisasikan ya. Tapi kami ingin mendapat penjelasan singkat tentang apa itu Laziznu dan apa tujuannya, seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih kepada tim NU Channel Banjarsari yang sudah menyempatkan waktu untuk bersilaturahim dengan kami. Sesuai dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh teman NU Channel, Laziznu itu singkatan dari Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Nahdlatul Ulama. Jadi Laziznu itu sebuah lembaga
di Nahdlatul Ulama yang bertugas untuk menghimpun zakat, infak, sedekah. Ya, ya. Yang nantinya zakat, infak, sedekah tersebut diberdayakan, dimanfaatkan oleh NU untuk warga NU itu sendiri. Ya, ya. Kedudukannya Lazisnu NU Care Kabupaten Ciamis itu tidak ubahnya sama dengan Basnas Kabupaten Ciamis. Basnas Kabupaten Ciamis, mempunyai ya. legal formal yang sama, Ya. dengan sama-sama mendapatkan SK dari Kementerian Agama. Agama. Oh, ya. Dalam hal ini nomor 255 tahun 2016. 2016. Maka dari itu sekaligus juga merupakan informasi kepada warga Nahdliyin. Sekarang ini di Kabupaten Ciamis sudah terbentuk Lazisnu, ya mari bersama-sama kita besarkan, karena siapa lagi yang akan membesarkan Lazisnu kalau bukan warga Nahdliyin sendiri. Mari bersama-sama kita salurkan infak, zakat, sedekah warga Nahdliyin melalui Lazisnu. Artinya ya tidak menyampingkan dengan Basnas ataupun UPZ yang ada. Kita kemarin juga bertemu dengan Ketua Basnas Kabupaten Ciamis. Beliau juga berseloroh kepada kita bersama-sama. Mangga urang sasarengan lah bersama-sama. Karena PR dan pekerjaan kita itu masih sangat berat. Dan tidak mungkin semuanya itu bisa ditangani oleh Basnas. Nah, kita Lazisnu akan mengambil sisi-sisi yang belum tergarap oleh Basnas, tentunya bersamaan dengan dengan mengemban visinya adalah sebagai Lazisnu NU Care Kabupaten Ciamis, kita bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat, zakat, infak, sedekah, dan dana-dana yang lain yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat. Itu yang menjadi visi kita. Dan misinya, actionnya adalah mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin dan berkesinambungan. Ya, ya. Yang kedua, mengumpulkan, menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran. Dan selainnya tentang program dan target capaian-capaian bisa disampaikan nanti oleh Pak Sekjen. Oh ya, siap. Dan jadi secara umum adalah bisa saya simpulkan bahwa Lazisnu ini adalah satu lembaga memang yang ada dalam NU yang dibentuk memang untuk mengumpulkan dalam tanda kutip yang berkaitan infak, sedekah ataupun hal-hal yang semacamnya itu agar lebih terarah begitu ya mungkin. Betul. Ya, agar lebih terarah dan kemudian bisa juga disalurkan lebih tepat sasaran gitu ya. Sesuai dengan ini mungkin Ya. Pesan. Nah, sesuai dengan pesan di agama kita adalah Islam. Itu salah satu dari asnaf di dalam zakat adalah amilin. Artinya ini mengisyaratkan bahwa penyaluran infak, sedekah, zakat ini memang yang paling tepat melalui amil. Betul. Melalui lembaga zakat. Jadi ada memang istilahnya lembaga ataupun sebuah kelompok memang ditujukan khusus untuk menangani itu. Karena apa? Karena dengan melalui pentasarufan melalui lembaga zakat ini, itu akan lebih teratur dan terarah tepat sasaran. Karena tidak menutup kemungkinan kalau
pentasarufan atau penyaluran zakat infak sedekah itu dilakukan oleh masing-masing pribadi, misalkan orang-orang agniya dan sebagainya, itu nanti akan terjadi penumpukan yang membutuhkan tidak tersentuh, yang tidak begitu membutuhkan karena ada kedekatan famili terus saja dikasih. Iya, Gitu. betul. Maka nanti Sekjennya akan lebih. Baik, kalau sebelum ke Pak Sekjen, kalau bicara secara struktur, ini sebenarnya periodisasinya ini berapa lama Pak? Berapa lama kemudian? Dan kalau boleh tahu, panjenengan sudah istilahnya termulai dari terpilih sebagai ketua, itu sudah berjalan berapa lama? Untuk PC Lazisnu NU Care Kabupaten Ciamis, kita itu diamanahi untuk berkhidmat dari tahun ini 2021 ya, Pak Sekjen, per tanggal SK-nya tanggal bulan Februari kemarin sampai 5 tahun ke depan 2020. Nah, oh ya, berarti istilah memang sekarang baru sedang istilahnya belum lama dilantik begitu ya, belum lama dilantik dan baru mulai melaksanakan program-programnya dalam arti itu ya. Baik, terima kasih Pak. Ini nanti untuk selanjutnya mungkin kita akan lebih berbicara tentang program, apa saja program-program yang ada di NU Care Lazisnu Kabupaten Ciamis. Dan mungkin akan saya lempar pertanyaan kepada beliau, Pak Sekjen ya. Pak, kira-kira program-program yang paling inti dari program-program NU Care Lazisnu atau apa saja? Ya. Terima kasih kepada NU Banjarsari Channel. Selamat sore para pemirsa. Selamat sore. Saya perkenalkan diri, nama saya Syarif Hidayat, jabatan di NU Care Lazisnu Kabupaten Ciamis sebagai Sekretaris Umum. Atas pertanyaannya, saya bisa dapat jelaskan bahwa NU Care Lazisnu Kabupaten Ciamis itu memiliki dua program besar. Yang pertama, ada program yang berkaitan dengan kelembagaan Nahdlatul Ulama secara jamiah. Kemudian ada program Lazisnu yang berkaitan dengan sosial, kemanusiaan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, tentu kedua program ini memiliki garapan dan skedulnya masing-masing. Jadi kita konsen di Lazisnu itu selain sebagai momentum ataupun lembaga yang mendorong untuk kemandirian Nahdlatul Ulama dalam masalah ekonomi, juga kita konsen dalam masalah sosial kemanusiaan. Karena pada akhirnya ketika kita berorganisasi ataupun berjamiah, pada akhirnya adalah apa manfaat dengan keberadaan lembaga ini. Tentu itulah yang menjadi 4 pilar program utama Lazisnu. Jadi pemirsa bisa menyimak bahwa di Lazisnu itu ada 4 pilar program yang menjadi andalan kita. Yang pertama tentang ekonomi, bagaimana menggerakkan ekonomi, baik secara ekonomi secara produktif maupun kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat konsumtif. Yang kedua ada program pendidikan, baik itu bisa mendorong pemberian beasiswa bagi siswa-siswa yang berprestasi, juga kita bagaimana membantu siswa-siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu untuk bisa melanjutkan pendidikan. Itu di pendidikan. Yang ketiga di bagian kesehatan, dan ini yang paling konsen kita. Dan selama ini sudah banyak dilaksanakan di lapangan adalah tentang program sosial kebencanaan atau kemanusiaan. Nah, seperti dulu pernah terjadi beberapa musibah yang ada di tahun kemarin di Banjarsari, kemudian di Purwakarta, di Banjaranyar. Nah, alhamdulillah di dua
bencana alam tersebut, Lajisnu Kabupaten Ciamis kita hadir hadir di sana. Ya. Itu Demikian. berat. Maaf, tadi yang pertama adalah ekonomi, yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan, kemudian yang Tanggap bencana. keempat adalah Tangkap bencana. tanggap bencana. Oke, saya kira program besarnya itu bisa kita tangkap bahwa ini memang bisa dikatakan memang langsung yang bisa menyentuh ke masyarakat ya, betul. terutama rumpun bawahnya itu ya. Nah, baik, berarti kan sesuai dengan tadi definisi dari Lajisnu dan juga apa tujuannya, Lajisnu ini berarti kan mau tidak mau secara apa namanya, secara prakteknya, kemudian kan karena ini menampung misalkan zakat saja, misalkan kita ambil contohnya zakat. Bagaimana strategi bapak-bapak sebenarnya mengumpulkan atau mensosialisasikan pengumpulan adanya Lajisnu ini? Artinya karena kalau kita lihat di apa namanya di akar rumput ataupun di desa-desa, kita itu kan terbiasa zakat misalkan lewat kiai-kiai tertentu gitu ya. Misalkan saya Agnia nih, misalkan saja. Misalkan saya Agnia, maka saya sudah terbiasa misalkan ke Paki Dahlan terus gitu. Nah, kemudian bagaimana kemudian strategi panjenengan bapak-bapak ini kemudian bisa menarik Agnia-Agnia yang tadinya mungkin ya secara mandiri perorangan kemudian Muzaki plus amilin. Oh iya. Yang terjadi sekarang ini, beliau sebagai muzaki sekaligus beliau juga sebagai amilin. Amilin. Ini. Ya. Jadi begini, ini menjadi PR kita. Menjadi PR kita, ya insya Allah kita akan melangkah dengan menyesuaikan dengan kultur, menyesuaikan dengan karakter di daerah-daerah masing-masing, dengan tentunya tetap menghormati kearifan lokal yang ada. Tapi sedikit demi sedikit kita memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat bahwa masing-masing itu punya porsi. Ada porsi sebagai muzaki, orang agnia yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, dan ada mustahik, orang yang berhak untuk menerima zakat. Terus di situ ada mediator. Mediatornya itu apa ya? Amilin ini. Mungkin dalam hal ini adalah Lajisnu ini. Ini Lajisnu, ini kehadiran Lajisnu ini nanti adalah untuk bisa menjembatani antara muzaki dengan mustahik. Karena begini, seorang mustahik itu akan tidak berani untuk datang kepada agnia, saya minta zakat. Itu nggak berani. Tidak berani. Dan mungkin dari muzaki karena keterbatasan pengetahuan, karena keterbatasan pengertian, akhirnya dia itu bukan berarti tidak mau memberikan kepada amilin atau Lajisnu, tapi dia kadang begini, ambil simpelnya lah, nggak mau susah-susah lah, saya punya zakat, yang penting zakat sudah saya keluarin, udah selesai gitu. Nah, makanya ini nanti Lajis ini dengan terbentuknya kepengurusan Lajis di IPC dan terus ke tingkat bawah sampai ke MWC, tingkat kecamatan dan tingkat desa, di tingkat ranting, semua kita akan samakan persepsi untuk bisa memberikan pemahaman yang sepaham-pahamnya. Karena kalau nanti ini sudah berjalan, semuanya itu diuntungkan. Satu, muzaki itu diuntungkan. Muzaki ini nggak perlu capek-capek. Sekarang misalkan dia punya zakat 100 juta. Kalau uang gampang. Itu ringan bawahnya. Kalau punya zakat beras, padi misalkan 3 ton. Sekarang harus ngemas, harus packing, terus dikasih anterin ke sana kan repot. Tapi kalau ada Lajis, panggil Lajisnya, Ziz sini,
ini saya punya zakat 3 ton, tolong ini tasarufkan. Jadi intinya percayakan pada lazis. Percayakan pada lazis. Dan Insya bisa Allah meringankan lebih barokah. Iya. kerja para muzaki. Iya betul. Baik. Itu akan sangat terbantu sebetulnya. Iya. Jadi salah satu keuntungan ada lazis ini adalah memang lebih memudahkan para muzaki ini kemudian mentasarufkan atau apalah bahasanya, menyalurkan, terutama menyalurkan zakatnya yang mungkin bahkan pada tingkat istilahnya kalau harus menghitung zakatnya pun siap gitu ya. Siap. Kita misalkan saya ada orang layanannya, Pak Sejen. Ada. Artinya misalkan saya orang yang tidak paham cara ngitung zakat, tapi istilahnya mau berzakat, sehingga mengundang lazis dulu bisa seperti itu. Siap. Bisa. Kita ada Sangat tenaga bisa. ahlinya Pak Ada Sejen. tenaga. Sangat bisa. Iya. Oke. Baik, selanjutnya kira-kira apa sih kalau di dalam prakteknya kendala-kendala yang sampai sekarang masih ada, kira-kira apa, mungkin Pak Sekjen bisa menjelaskan? Ya. Jadi begini. Di lapangan sering kita menemukan banyak kasus gitu. Ketika tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, Iya. bahwa para muzaki itu mentasarufkan atau membagikan zakatnya itu sendiri-sendiri. Persoalan yang kita dapati di lapangan adalah karena mungkin masih tumbuhnya sifat para muzaki yang memang perlu pengetahuan, Ya. perlu pemberitahuan yang kadang-kadang publikasi-publikasi itu tidak didapatkan dari lembaga ataupun didapatkan dari yang lain. Gitu. Iya. Yang kedua, karena mungkin minimnya publikasi dari lembaga Zakat itu sendiri. Ya, ketika si muzaki menitipkan hartanya di satu lembaga, Ya. kemudian si lembaga tersebut tidak menyampaikan laporan misalnya bahwa ini sudah disampaikan kepada para mustahik, Ya. sehingga di internal muzaki itu ada perasaan mungkin penurunan kepercayaan. Nah, inilah yang menjadi PR kita lagi sih. Iya. Bagaimana kepercayaan mereka itu bisa tetap atau bahkan bisa bertambah. Sehingga ketika mereka menitipkan hartanya di Lajisnu, mereka itu nyaman, aman, dan yakin bahwa hartanya itu sampai kepada yang berhak gitu ya, para iya, seperti itu. Jadi kendala yang kita dapatkan adalah tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan dari muzaki. Ya, baik. Tapi apakah itu juga merupakan dalam tanda kutip kurangnya sosialisasi tentang lazisnu misalkan salah satunya, ataupun karena baru lazisnu karena belum lama sehingga belum terinformasikan dengan baik, kira-kira kenapa itu Pak? Iya betul, salah satunya adalah itu. Jadi terbentuknya kita lazisnu itu ya untuk tingkat kabupaten baru 20 iya, lah, baru tahun 2020. 2020. Jadi lah, sebelum itu ya belum tergarap ya masalah itu. tergarap. Ini ya menjadi PR besar buat kita. Jadi ini kepengurusan Lazisnu Perdana mungkin di Ciamis, dan tentunya juga di kecamatan-kecamatan lain gitu. Jadi bukan mungkin nih, bukan mungkin, jelas bukan masalah ketidakpercayaan, belum adanya kepercayaan kepada Lazis. Wong selama ini Lazisnya juga belum ada gitu. Masa mau tidak percaya gimana? Iya. Belum ada dan baru mau ada. Jadi sederhananya bahkan sekarang baru ingin membangun kepercayaan. Baru membangun kepercayaan dengan cara istilahnya disosialisasikan, dibentuk di tingkat ranting seperti itu dan sebagainya ya. Iya betul. Iya. Nah ini juga karena kita selalu di NU itu selalu berpegang pada satu akidah al-muhafadzah al-muqaddim sholih wal aqdul jadi di aslam. Mungkin ya kemarin itu belum tergarap karena keterbatasan apalah, tapi ke depan kita harus aqdul jadi aslam. Karena apa? Saya tambahkan. Ya, silakan Pak. Jadi selama ini masyarakat mengenalnya itu
Bajnas. Basnas betul. Jadi Kalau begitu Basnas saya, mendengar kata saya pun Lajisnu, dari dulu udah dengar, iya, udah sering begitu dengar mendengar kalau kata Basnas. Lajisnu mereka serasa asing. Betul. Betul kata Pak Ketua, ini adalah PR besar kita, bagaimana mensosialisasikan dan memahamkan masyarakat, khususnya para mujaki, untuk bisa menanamkan kepercayaan, membangun bagaimana Lajis membangun kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Iya. Seperti itu kira-kira. Ya, baik. Mungkin ini sebelum terakhir saya ingin mendengar dari Pak Ketua ataupun Pak Sekjen bahwa pernyataan bahwa Lajisnu ini hadir sebagai pemecahan masalah. Ya. Kira-kira silakan Pak Dahlan. Dari saya sebagai closing, Ya. NU sebuah organisasi besar dengan dengan potensi kekayaan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah kekayaan jumlah jamaah, social capital. Ya. Social capital ini yang ke depan harapannya ini bisa bisa betul-betul dimanfaatkan, dioptimalkan untuk menjadi sebuah kekuatan besar yang nantinya itu bisa diolah di manajemen yang dikembalikan lagi untuk kemaslahatan umat. Jadi social capital ini yang selama ini belum bisa dioptimalkan untuk kemaslahatan umat. Jadi kita itu selama ini hanya menjadi objek. Ya. Hanya selalu menjadi objek. NU itu selama ini hanya terus-terusan menjadi objek. Entah itu objek politik, entah itu objek ekonomi, objek semuanya kita hanya saja. Jadi kita belum pernah menjadi subjek. Ya. Nah, mudah-mudahan ke depan Lajisnu ini betul-betul bisa menjadi subjek, bisa menjadi pemeran untuk bisa mengoptimalkan kekayaan NU ini, kekayaan jumlah jamaah untuk menjadi sebuah kemaslahatan umat ke depan. Yang artinya sebenarnya maaf sebentar. Artinya sebenarnya potensinya itu kalau Luar Anda biasa. melihat luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Apalagi nanti kalau pemahaman warga NU-nya itu sudah Mantap. jadi selama ini kata Pak Sekjen tadi, kita itu NU itu ahli kumpul, ahli berjamaah, tapi belum Jamiah. berjamiah. Bisa kumpul tapi belum bisa baris. Kata Pak Sekjen. Masih semrawut itu ya. Masih semrawut, belum bisa dibariskan. Nanti kalau sudah baris, wah, luar biasa. Oke, mungkin Pak Sekjen menambahkan. Ya, untuk yang terakhir kepada para warga Nahdliyin Kabupaten Ciamis, Ya. Lajisnu Kabupaten Ciamis memiliki program besar yang namanya Gerakan Koin NU Kabupaten Ciamis. Ya. Gerakan ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan multi-years. Tentu sukses atau tidaknya program ini membutuhkan dukungan dari warga NU secara jamaah dan secara jamiah. Program ini mengambil moto dari NU oleh NU untuk umat. Maka kami mengajak kepada para sahabat, warga-warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Ciamis, mari bersama membangun kemandirian ekonomi Nahdlatul Ulama melalui lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Lajisnu Kabupaten Ciamis. Wallahul muwaffiq ila aqsamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai ucapan terima kasih juga kita Baca Lajisnu Kabupaten Ciamis kepada pengurus PCNU Kabupaten Ciamis, dari jajaran Mustasar, Surya, Tanfidiyah, ucapan terima kasih dan tidak henti-hentinya kami juga selalu memohon bimbingan, arahan agar supaya Lajisnu ini kehadirannya itu betul-betul bisa menjadikan lembaga yang amanah dan
manfaat untuk umat. Amin. Amin ya rabbal Wallahul alamin. muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa NU Banjarsari Channel, alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah tadi perbincangan kami dengan para pengurus harian dari NU Care Lazisnu Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan baru bahwa di NU, terutama di Ciamis, itu telah terbentuk, bahkan program-programnya itu sedang berjalan, dan dari para pengurus meminta istilahnya kerjasama ataupun keterlibatan semua pihak, terutama adalah para nahdiyin di seluruh Ciamis, agar dalam tanda kutip bisa mensukseskan program-program yang sedang dilakukan oleh NU Care Lazisnu. Saya kira demikian. Atas kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.